Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu dengan temanya seseorang yang akan segera datang menghampiri kamu dalam waktu dekat ya. Tapi ingat ini general ya, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Cancer. Ambil saja mana yang resonate, kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya. Bijaksanalah dalam menyikapi dan ambil positifnya aja, buang selebihnya gitu ya. Dan readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu lihat ya kapanpun ketarik untuk nonton gitu. Dan atau baru misalkan kalau kalian baru nemuin channel ini gitu ya, jadi bisa kalian tonton sampai kapanpun gitu. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau masih nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja, oke? Mungkin channel yang tidak cocok atau sesuai buat kamu. Jadi simple, skip aja gitu ya. Dan juga kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke, sekarang fokuskan energi kamu di deck depan ini ya. Aku akan tarik energinya dan di sini kita akan tarik 5 kartu aja ya. Jadi nanti kalian bisa lihat ya resonate di kartu yang mana gitu ya, karena di antara kelima kartu mungkin kamu nggak akan resonate buat kamu semua gitu ya. Jadi bisa di kartu pertama, kartu kedua, ketiga atau keempat atau seterusnya gitu ya. Jadi sesuaikan aja gitu ya dengan situasi dan kondisinya kamu gitu. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini sesuai dengan harapan atau doanya kamu. Aminkan yang baik-baik aja ya, yang selebihnya buang gitu. Kita lihat untuk Cancer, seorang yang akan segera datang menghampiri kamu dalam waktu dekat ya. Di sini temanya percintaan ya, love reading gitu. Jadi ini untuk khusus untuk hal-hal yang bersifat seperti itu gitu ya. Jadi karena seseorang yang datang itu kan bisa keluarga gitu ya, bisa teman dan sebagainya gitu. Tapi di sini aku lebih fokuskan ke seseorang yang memiliki potensi-potensi ke percintaan gitu ya. Jadi menjalin hubungan dengan kamu gitu. Kita lihat lagi siapakah dia ya. Oke, kita tarik 5 kartu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di kartu pertama kita punya Ten of Wands. Oke, Ten of Wands. Ada Aries, Leo, Sagittarius di sini. Dan sepertinya seseorang ini tuh kalau dilihat dari energi Ten of Wands ini, aku ngelihatnya sih lebih ke seseorang yang pernah mengalami masa sulit di belakang ya. Tapi aku juga ngelihat di sini untuk beberapa ini adalah seseorang yang kamu kenal. Mungkin dulu udah pernah menjalin hubungannya dengan kamu, karena mungkin seseorang ini tuh kayak lari dari tanggung jawab gitu ya, sehingga di sini ketika dia mungkin berpisah dari kamu itu kayak ngerasa tertekan, merasa terbebani, mungkin terbebani rasa bersalah dia ke kamu gitu, sehingga dia ingin datang lagi ke kamu gitu ya. Tapi kalau dia orang baru, di sini aku lihat orang ini pernah mengalami masa-masa sulit gitu ya, tidak mudah hidupnya gitu ya. Dan juga aku ngeliat untuk beberapa di sini seseorang ini kayak seseorang yang kayaknya juga bisa uh, memiliki memiliki kayak pejuang gitu loh ya. Jadi seseorang ini tuh kayak orang yang tahan dengan tekanan gitu istilahnya ya. Tahan dengan tekanan gitu, kayak pejuang gitu. Dan kalau misalkan ya, aku lah juga ya.
orang yang kayaknya tuh dia nggak mau nyusahin orang lain gitu ya, meskipun kehidupannya sulit gitu ya atau susah, itu kayak dia tanggung sendiri gitu ya. Kayak kalaupun dia punya masalah tuh kayak juga dia cari-cari jalan keluar sendiri gitu ya. Dan juga seseorang ini juga bisa dibilang orang yang nggak pantang menyerah gitu loh ya, seperti itu. Kita lihat lagi, ada hermit di sini. Untuk beberapa di sini aku lihat dengan adanya hermit ini seseorang yang pernah menarik diri ya dari kamu, seperti yang aku bilang tadi, mungkin kayak kamu lagi diem-dieman atau pernah di ghosting dengan seseorang ini gitu ya, atau tiba-tiba aja orang ini ninggalin kamu gitu ya. Makanya tadi gue bilang kayak dia dibebani rasa bersalah gitu ya, merasa tertekan gitu ya saat jauh dari kamu, saat nggak ada komunikasi dengan kamu. Dan dengan datangnya kartu hermit ini juga mungkin dia banyak introspeksi gitu ya ke dalam diri gitu, masuk ke dalam diri dan mungkin mendapatkan pencerahan gitu ya, sehingga dia ingin kembali lagi ke dalam hidup kamu gitu ya. uh, ada Virgo di sini, dan aku lihat untuk usia mungkin lebih tua dari kamu ya, lebih dewasa. Kalaupun dia orang baru, uh, dia ini orang yang baik ya, dan juga mungkin menurut kamu dia agak diam, dingin gitu ya. Tapi dia sebenarnya peduli gitu ya. Tapi memang betul, mungkin terlihat kayak misterius gitu ya di pandangan kamu. Itu memang betul, dia banyak menyimpan rahasia gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, kayak uh, dia ini kayak menanggung segalanya tuh kayak sendiri gitu ya. Jadi orangnya bisa dibilang tertutup gitu. Kalau ada masalah, ada beban hidup apapun itu kayak dia berusaha menyelesaikan sendiri gitu ya. Kayak nggak mau nyusahin orang lain, nggak mau mencari bantuan gitu, nggak gitu ya. Jadi ini dewasa banget orangnya gitu loh. Dari segi pemikiran tuh dewasa banget gitu ya. Sosoknya bertanggung jawab banget di sini ya. Kalau dari segi itu gitu loh ya, kayak dia nggak ingin membebani orang lain gitu loh saat dia punya masalah gitu. Jadi dia lebih cari-cari jalan sendiri, dia tanggung-tanggung sendiri, dia selesaikan sendiri gitu. Tapi ya ada sisi negatifnya juga ya orang seperti ini gitu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Seven of Cups. Oke, aku lihat untuk beberapa di sini seseorang yang belum sama sekali, apa ya, mungkin kamu kayak kenal dia lewat sosial media gitu ya, jadi belum belum ketemu sama sekali gitu, tapi mungkin kayak kamu mungkin sering komunikasi gitu di sosmed gitu. Jadi kamu kan kayak penasaran gitu dengan seseorang ini, seperti apa sih orangnya gitu ya. Tapi mungkin dia kayak tiba-tiba aja mungkin kayak ya mungkin menghubungi kamu, ngajak kamu ketemu, atau justru di sini kamu kayak cari-cari kenalan gitu ya, dating online gitu mungkin. Nah kamu mungkin kayak punya banyak pilihan dan kamu nemuin dia gitu loh, seperti itu ya. Jadi ini kayak apa ya, ups, kayak kamu kenal lewat online gitu ya, seperti itu. Jadi siapakah orang yang akan datang dalam waktu dekat itu, yaitu ya seseorang itu. Jadi mungkin datangnya itu datang ketemu tuh lewat sosial media gitu ya, jadi nggak langsung gitu, ibaratnya seperti itu ya. Ini untuk kamu yang kayaknya lagi mencari-cari gitu ya, pasangan, gebetan. Nah itu kayaknya kamu akan menemukan, dan kamu mungkin punya banyak pilihan gitu ya, seperti itu. Atau kalian memang sudah gitu dan dia memilih kamu gitu ya. Tapi untuk beberapa seperti yang aku bilang tadi ya, ini seseorang yang pernah membuat kamu bingung gitu ya, pernah membuat kamu mungkin kayak hubungan yang gak jelas ke depannya gimana gitu ya. Jadi kamu tuh kayak masih penasaran gitu loh ya, apakah hubungan kamu masih atau enggak gitu ya. Kayak yang seperti bilang tadi, kamu di ghosting gitu, mungkin tiba-tiba dia menjauh dari kamu, menghindar dari kamu gitu ya.
gak ada komunikasi lagi. Nah, makanya kamu kayak dalam keadaan bingung gitu loh. Ya, hubungan ini tuh sebenarnya seperti apa gitu, masih ada atau enggak. Nah, gitu loh. Jadi seseorang ini seseorang yang pernah membuat kamu dalam situasi kebingungan gitu ya. Kita lihat lagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Ya kan, Scorpio lagi di sini. Scorpio ini memang mungkin untuk beberapa ngerasa kayak misterius gitu loh ya. Orangnya tertutup gitu. Jadi kamu kan dibuat bingung gitu loh oleh seseorang ini. Gitu. Ya, dan ini akan ada perubahan ya ke arah yang positif hubungan kamu dengan dia. Jadi seseorang ini akan datang lagi ke dalam hidup kamu. Kayak ada awal baru gitu ya, kesempatan, dan hubungannya ini dimulai dari awal. Jadi ada perubahan di dalam hubungan kamu gitu. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa seseorang ini kalau dia orang baru ya, ini kayak orang ini pernah mengalami situasi yang sangat menyakitkan, sangat-sangat sulit gitu ya. Itulah yang mungkin membuat dia menjadi seseorang yang dewasa banget ya, bijaksana banget gitu ya. Hermit di sini kontemplasi, orang yang bertransformasi gitu ya. Jadi tadi seperti yang aku bilang ya, orang ini kayaknya tuh kalau punya banyak masalah tuh kayak dia selesaikan sendiri gitu ya, cari jalan keluar sendiri gitu ya, seperti itu. Karena di sini juga ada Death ya, dia pernah mengalami situasi sulit gitu ya, banyak kehilangan, pokoknya hal-hal yang menyakitkan gitu di sini, tapi dia berhasil melalui semua itu sehingga menjadikan dia jadi orang yang bisa gitu loh ya, kayak menyelesaikan masalahnya sendiri, meskipun sulit dia selesaikan gitu ya, kayak dia tanggung sendiri beban hidup yang beratnya seperti apapun, dia kayak berhasil gitu melaluinya ya, hingga dia menjadikan dirinya jadi orang yang dewasa ya, bertanggung jawab, bijaksana gitu ya. Dan ini sosoknya aku ngeliat ya, kalau misalkan kamu dengan seseorang ini kayak bawaannya kamu di dekatnya itu kayak adem gitu ya, kayak karena seseorang ini tuh memiliki energi kayak penyembuh gitu ya. Mungkin juga ada yang seorang healer di sini ya, gitu ya. Jadi kalau berada di dekatnya atau cerita atau curhat dengannya tuh bawaannya tuh kayak tenang gitu, di dekatnya tuh adem gitu, istilahnya seperti itu ya. Dia juga aku lihat untuk beberapa orangnya juga nggak banyak bicara ya, pendiam gitu, introvert juga gitu. Kita lihat lagi. Dan di sini ada Queen of Cups tuh kan, dia memiliki perasaan yang sensitif ya, empat ya, dan juga rasa pedulinya tuh gede banget gitu loh ya. Orangnya ingin selalu membantu, menolong orang gitu istilahnya ya. Ya, bisa dipastikan ini kayaknya untuk beberapa seorang healer juga di sini ya. Gitu. Terlepas ini seorang laki-laki atau perempuan, itu kayak baik gitu loh, baik banget gitu loh. Dan aku lihat Queen of Cups di sini mungkin ada yang seumuran dengan kamu atau lebih tua, dan orang ini penyayang banget gitu ya, peduli banget gitu ya sama sesama gitu. Dan kalaupun ini dengan kamu, itu juga orangnya akan perhatian banget gitu sama kamu ya, akan sayang banget sama kamu gitu, tulus gitu ya orangnya, tanpa pamrih. Kalaupun dia membantu seseorang, hatinya baik di sini. Tapi ya itu, dia kayaknya sensitif banget dari segi perasaan. Jadi kayak mudah, ada yang di sini mudah terluka. Hatinya tuh kayak ada yang mudah terluka gitu kalau dia nggak bisa menghandle dirinya gitu ya. Karena seorang empat itu harus tahu ya cara mengontrol diri gitu ya, atau menjaga emosi gitu istilahnya ya, gitu. Apalagi ini perasaannya sensitif banget gitu ya, penyayang gitu.
Tapi kalau ini orang lama, berarti betul ya, orang ini kayaknya sebelumnya tuh kayak tertutup gitu, menyimpan perasaan dari kamu gitu ya, sehingga membuat kamu tuh kayak ngerasa dibuat bingung sebenarnya dia ini benar-benar sayang sama kamu atau enggak, hubungannya itu masih ada atau enggak gitu loh. Karena seseorang ini tuh juga mungkin sebelumnya kayak belum yakin gitu ya tentang perasaannya, atau dia merasa minder sama kamu, merasa insecure gitu ya. Tapi di sini kayak ada sesuatu yang apa ya, kayak mendorong dirinya gitu ya. Mungkin dia nggak seharusnya bersifat seperti ini gitu, kayak menyadarkan dia gitu, sehingga di sini uh, dia kembali lagi ke kamu dan terbuka tentang perasaannya gitu ya. Dan dia lebih dewasa di sini ya, karena ada perubahan di sini. Dia nggak sama lagi seperti dulu gitu ya. Kalau ini memang untuk sebelumnya kayak kamu di ghosting gitu ya, dianya menarik diri, kemudian kamu dan dia nggak saling komunikasi gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu yang berzodiak Cancer ya. Ingat ya, nggak resonate buat kamu semua, ambil saja mana yang resonate gitu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu bacaannya, terima kasih, sampai jumpa.